Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Januari ini masih tanggal 10 tapi udah sore. Ada pertanyaan soalnya takut lupa. Pertanyaannya itu kurang lebih bagaimana kalau bangsa yang ditindas itu eh, untuk membebaskan penindasannya gitu kan. Pertanyaannya kelihatannya sederhana gitu kan. Saya bilang bahwa yang paling penting itu melakukan prosesnya gitu kan, prosesnya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yang intinya adalah bahwa apa yang baik harus dijalankan, kemudian perlawanan itu nggak boleh berhenti gitu kan. Nah, terus perlawanannya bagaimana? Nah, saya berdasarkan pengalaman yang sudah lewat dan berjalan, saya lebih memilih sekarang ini justru perlawanan-perlawanan itu dilakukan dengan memperbaiki masing-masing pribadi. Jadi perubahan-perubahan itu tidak dilakukan dengan proses yang frontal kemudian berebut kekuasaan. Karena ketika proses itu dilakukan frontal dan berebut kekuasaan berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di berbagai belahan yang saya tahu gitu kan, itu selalu masuk keluar dari mulut harimau masuk ke dalam mulut buaya gitu kasarnya. Jadi nggak jauh-jauh dari situ gitu kan, balik lagi ke situ gitu kan. Jadi saya berharap perubahan itu justru bisa membebaskannya. Nah, berdasarkan itu maka pengalaman sejarah yang pernah saya pelajari gitu kan, perubahan yang paling baik itu justru dimulai dari personilnya dulu gitu kan. Jadi karena saya meyakini orang datang ke dunia ini sudah punya tujuan, dan tujuan itu bukan tujuan perseorangan ketika dia sudah tercerahkan. Tujuan yang dilakukan oleh perorangan itu adalah berdasarkan tujuan yang disampaikan oleh sang pemilik alam ini gitu kan. Kalau dalam keyakinan saya ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diimplementasikan dengan memperbaiki imannya dulu gitu kan, memperbaiki dirinya dulu gitu kan. Nah, itu yang paling utama tuh. Dan oleh karena itu maka tumbuhnya adalah dari pribadi-pribadi, bukan dari tiba-tiba kelompok besar atau sesuatu yang ini gitu kan. Jadi kalau ada kelompok diskusi itu mulai dengan memperbaiki pribadi mereka masing-masing dari sejak muda gitu kan. Karena kalau tiba-tiba udah tua muncul kelompok begitu, mudah disusupi, mudah diputar balik, mudah dilakukan berbagai macam hal lah, sehingga biasanya hasilnya itu tidak maksimal gitu kan. Nah, dan perubahan-perubahan yang terjadi ketika Anda tadi bilang dalam pertanyaan itu dizalimi, itu biasanya ada pada rejim-rejim yang otoriter yang turunnya nggak pernah tahu gitu kan kapan. Nah, kalau hari ini yang paling gampang itu yang paling dekat di Indonesia gitu kan, bisa jadi yang terbuka itu adalah Xi Jinping. Dia udah menyatakan diri sebagai kaisar dan politbironya mendukung dia sebagai pemimpin tertinggi, dan itu seumur hidup gitu kan. Nah, kalau yang lain sebetulnya yang juga panjang terus berdasarkan proses tetapi panjang, itu Hun Sen di Kamboja gitu kan. Nah, kalau di yang lain-lain itu rata-rata berganti gitu kan, prosesnya berganti. Dan satu lagi itu di Brunei ya, kerajaan itu jelas Hasan al-Bolkiah itu juga dia seumur hidup gitu kan. Nah, dari ketiga negara tersebut kalau kita lihat, Kamboja sekarang aman juga, Cina juga maju gitu kan, kemudian Brunei juga maju. Nah, tapi Indonesia sekarang pilihannya itu ada di negara yang demokratis, jadi artinya prosesnya akan terus berganti. Nah, kembali lagi cerita pertanyaan dari yang ditindas tadi gitu kan, maka saya ingin menyampaikan bahwa yang paling penting itu adalah melakukan hal-hal yang baik dan benar, dengan tadi itu mulai dari dirinya sendiri gitu kan, kemudian juga kepada lingkungannya, kepada keluarganya, dan terus berkembang.
Jadi itu diharapkan karena berdasarkan pengalaman ketika perubahan-perubahannya itu hanya berdasarkan pengorganisasian kesepakatan itu, entah itu revolusi Perancis, entah itu revolusi Rusia, entah itu revolusi apa namanya di berbagai negara yang lain gitu kan, itu rata-rata hasilnya tuh ya muter saja gitu kan, walaupun biasanya karena itu sudah terjadi warganya mensyukurinya gitu kan. Nah, khusus di Indonesia kalau kita lihat perjuangan di 1945 yang berhasil memerdekakan negeri ini, itu ditulis bahwa dengan keinginan luhur, kemudian juga usaha yang keras, dan ada berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, jadilah Republik ini. Jadi sebetulnya kalau lihat pendirian negara Republik Indonesia ini, Republik Indonesia ini jelas republik yang apa namanya diberkahi ya, karena dia berdiri itu berdasarkan berkat rahmat Allah gitu kan. Jadi seharusnya berkah gitu kan, di negeri ini tuh seharusnya berkah bangsanya, masyarakatnya, dan yang lain-lain. Nah, kemudian kalau kita lihat itu dulu perjuangan yang terjadi di seluruh bangsa ini gitu kan, dan dilihat hari-hari ini, kalau kita lihat sebetulnya Belanda itu paling banyak di Batavia, pusatnya kan di sini gubernur jenderalnya. Nah, orang-orang di Batavia ini banyak orang hebat gitu kan, bukan hanya Pitung, sebetulnya ada kiai besar apa gitu kan. Malahan juga ketika tahun 45 itu banyak yang menceritakan kiai apa namanya Habib di Kuitang, kemudian beberapa Habib dan yang lain-lain, serta kiai dan ustadz tuh mendukung untuk kemerdekaan itu. Nah, tapi yang perlu kita lihat juga perjuangannya ketika itu adalah perorangan gitu kan, karena orang hebat gitu kan, jagoan ya perorangan. Nah, dengan perorangan itu berdasarkan pengalaman yang terjadi itu rata-rata kalah lah, atau bisa dikalahkan, bisa diakali oleh VOC maupun Belanda gitu kan. Jadi itu kenyataannya, dan terjadi juga misalnya sekarang di Betawi itu, setelah Husni Tamrin dulu begitu hebatnya bisa memainkan peranan ya di awal-awal kemerdekaan gitu kan. Kemudian sekarang sebetulnya juga ada orang-orang yang hebat dari Betawi yang banyak sebetulnya, bukan hanya almarhum Pak Benyamin gitu kan, Bang Benyamin gitu kan, yang luar biasa seninya, kemudian juga kritikannya itu walaupun tahun 70-an sampai tahun 2000-an masih up to date gitu kan. Sekarang ada Bang Iksanuddin Nursi, itu orang hebat tuh Betawi itu. Ada Ridwan Saidi itu kan, ada JJ Rijal gitu kan, tuh budayawan Betawi. Kemudian juga ada Hairul Akhir tuh, masih muda tapi saya kira dia suatu hari akan jadi orang Betawi hebat juga itu. Nah, itulah ciri-ciri Betawi itu, dia terbuka apa adanya, maju aja gitu kan. Nah, kembali ke cerita perubahan-perubahan ini, sebetulnya keberanian seperti anak-anak Betawi ini perlu dilestarikan dan dikembangkan gitu kan. Nah, ini rada berbeda misalnya dengan dari daerah-daerah yang lain kalau kita bicara Indonesia ini gitu kan. Karena Belanda juga dulu itu dia punya surat, punya apa, sehingga dia bisa mengagunkan atau nyari uang, kemudian juga bawa tentara ke sini. Itu sampai hari ini dalam sejarah tidak tercatat itu, atau nggak ada yang ngaku lah dulu siapa tuh yang ngundang ke sini kemudian bekerja sama. Walaupun dalam cerita itu disebutkan karena kerajaan atau sultan atau orang-orang tokoh lah pada saat itu, karena pengen jual rempah-rempahnya enak gitu kan, nggak mau pusing, maka perkebunannya pun dikasih kepada Belanda gitu kan. Nah, dia dapat fee aja gitu kan, narik duit aja, narik kenikmatan aja. Nah, sehingga repot dan susah. Tapi jadi itu menjadi pengalaman yang sangat buruk buat negeri ini dalam jangka panjang ya. Jadi ada yang dipersepsikan mulai dari 1590-an sampai tahun 45 gitu kan, jadi 1945. Jadi 350 tahun katanya, walaupun ada dagang dan
perusahaan dagang dan apa namanya pemerintah Belandanya juga, tidak semuanya pemerintah Belanda. Nah, kembali ke cerita yang tertindas dan proses perubahan gitu kan, karena ini jadi penting di hari ini. Kenapa saya sampai 2 kali itu di koran Kompas itu ada yang menggelitik saya, jadi ngajilah dengan adem di medsos gitu kan. Lah kalau menurut saya ngaji mah nggak ada ngaji panas, nggak ada ngaji adem. Ngaji itu mengkaji apa yang ada di dalam kitabullah ya, Al-Quran, Nul Karim gitu kan, kemudian dengan hadis juga, kemudian juga mengkaji apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi itu pasti nggak adem, nggak bisa disebut adem dan nggak bisa disebut panas, karena contohnya beliau itu, saya mengulang lagi, Rasulullah itu dari usia bayi sampai 25 tahun itu amanah. Jadi pribadi yang teladan, pribadi yang membuat banyak orang, waduh kok kecenderungannya luar biasa gitu kan. Seperti itu gitu kan, hebatnya gitu kan. Kemudian juga ketika sudah 40 tahun jadi Rasulullah, kemudian baru disitulah beliau mulai menyebarkan agamanya. Nah, tetapi konteksnya adalah perubahan itu mulai dari pribadinya sendiri. Nah, perubahan-perubahan berdasarkan pengalaman sejarah yang ada Rasulnya itu bukan hanya Muhammad gitu kan, tetapi kalau Muhammad itu, saya ngulang lagi juga, itu tidak pernah mengajak perang, ketika diperangi baru berperang. Kemudian masuk Mekah pun jelas, saya ulang lagi supaya makin jelas, itu tidak melakukan peperangan, membakar segala macam, masuk ke Mekah dengan damai. Kemudian setelah itu mengajarkan Islam itu secara apa namanya, dengan cara sesuai yang dituntun oleh Al-Quran gitu kan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika makin besar, kemudian ada diplomasi, berperang dan yang lain-lain, itu semuanya patokan-patokan berdasarkan kitabullah itulah yang sebetulnya sudah mendarah daging, sudah menjadi pikirannya, sudah menjadi perilakunya, dan sudah menjadi budayanya. Nah, tetapi itu jelas ditunjukkan ada periodiknya. Jadi ketika periodik awal, misalnya ketika bangsa-bangsa di dunia ini atau umat manusia yang ada di dunia sekarang ini dikuasai, katakanlah kalau mau bicara dikuasai oleh kaum kapitalis gitu kan, karena dengan caranya gitu kan, di mana mereka nggak tahu, tapi dengan perangkatnya itu ya udah perbaiki diri sendiri gitu kan. Jadi bukan bercerita, woi saya mau melawan, nggak, perbaiki aja, nanti jadi contoh gitu kan, kemudian itu akan berkembang dan terus berjalan. Nah, tugasnya adalah memberikan peringatan. Peringatan apa? Peringatan bukan yang nggak ada urusannya sama kita. Peringatan itu adalah ketika ketidakadilan itu terjadi, ketika ada yang diperlakukan tidak baik, tidak benar, itu diperingati. Dan peringatan-peringatan ini penting, kenapa? Karena ketika keadilan itu diwujudkan oleh takdir Allah Subhanahu Wa Taala, itu biasanya perih dan pahit itu bukan hanya kepada penindasnya, tetapi kepada ada yang di situ seluruhnya gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah, ketika menegakkan kebenaran itu apakah ada resiko, misalnya resiko terbunuh, resiko dicederai, resiko dipenjara dan yang lain-lain. Itu resiko itu harus dianggap ada. Nah, tetapi di satu sisi kita juga harus belajar gitu kan. Kalau Rasulullah tadi seperti tadi, Rasulullah itu bedanya adalah beliau kenal ke lawan yang paling besar ketika itu, Abu Sofyan, Abu Jahal, Abu Lahab, semua yang besar-besar itu ketika zaman itu kenal beliau, dan semua itu kenal beliau gitu kan, kenal Rasulullah, karena Rasulullah itu tumbuh berkembang sebagai saudagar besar dan luar biasa gitu kan, jadi kenal. Tapi ketika mulai menjadi Rasul, mereka menjauh, kemudian berkeberatan supaya itu tidak diajarkan itu apa namanya, yang akan merubah budaya dan peradaban. Jadi bukan hanya perbudakan saja yang kemudian dihilangkan, dihapus gitu kan, tetapi banyak hal selain itu gitu kan. Mulai dari timbangan nggak boleh dimainkan, kemudian juga mulai apa namanya, menyampaikan hal-hal yang
dibuktikan itu baru tahun di 2000 gitu kan, atau di 1900, jadi 15 abad kemudian, atau 14 abad lah kemudian baru dibuktikan oleh sains dan teknologi gitu kan. Yang zaman ketika itu, ketika Rasulullah ada, itu dianggap sebagai sesuatu yang mimpi-mimpi gitu kan. Tetapi seperti contoh misalnya alam semesta ini awalnya itu padat, mengeras, tiba-tiba meledak gitu kan, besaran jadi luar biasa energinya, kemudian putaran itu membeku, kemudian mulai berputar di sumbunya masing-masing, kemudian mulai ada air dan mulai ada pertumbuhan dan segala macam lah. Kemudian juga tumbuh binatang, apa pohon segala macam itu, dan itu semua diceritakan di dalam Al-Quran prosesnya. Tetapi yang ingin disampaikan bahwa Muslim itu bicaranya sains, teknologi, bicaranya itu bukan sesuatu angan-angan, bukan, tetapi sesuatu yang disampaikan ketika zamannya belum sampai, itu sudah disampaikan. Jadi, dan itu banyak hal, bukan hanya cerita itu, cerita kejadian manusia pun itu diceritakan detail, bagaimana ketika bertemu, kemudian sperma dengan ovum di dalam ruang yang kuat, kokoh, kemudian tumbuh dan lain-lain, berapa lama nyawa itu ada gitu, hidup dan yang lain-lain sampai lahir dan lain-lain. Itu sains. Itu kalau kita bicara di zaman itu tidak mungkin gitu kan, kalau manusia bicara bisa lihat seperti itu. Tapi itulah yang membuktikan untuk orang-orang Muslim bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita kembali tadi ke pernyataan bahwa perjuangan itu selalu beresiko, dan resikonya bisa macam-macam. Nah, barusan adalah cerita perjuangan yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah seperti itu. Nah, ada perjuangan lagi misalnya ketika yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika Taurat itu turun, ya, berhadapan dengan Firaun. Nabi Musa itu diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hai Musa, sampaikanlah kebenaran itu kepada Firaun secara lembut dan seperti berbisik. Artinya menyampaikannya itu dalam keadaan berhormat, bertakmin, dan menyampaikan itu bukan dari Musa, bukan dari beliau, tetapi pemilik alam semesta inilah yang yang menyampaikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada Firaun. Dan Nabi Musa ketika itu karena merasa bagaimana berkomunikasinya atau menghadapinya itu, karena Firaun itu besar, ini kan seperti aneh gitu kan, di zaman seperti yang sudah lewat, kok Nabi di perintah Allah, pemilik alam semesta ini, dikawal malaikat, kok bisa bilang Robik Firli. Intinya adalah gini, Allahumma nawir qalbi binuri hidayati kamar tawar binur samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Intinya adalah, ya Allah, buka lapangkanlah hatiku, lancarkanlah ucapanku, pikiranku, dan yang lain-lain. Intinya supaya menyampaikan itu sesuai yang ini. Dan Nabi Musa minta pertolongan, sehingga beliau itu adalah Rasul yang ditemani oleh Nabi Harun alaihi salam, ya. Jadi Musa alaihi salam itu beserta Nabi Harun lah, ya. Allahumma nawir qalbi nuri hidayati kamar wa binuri santika abana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin, gitu kan. Robi soli wa yasri amalu dan sini yaqulu qouli, gitu kan. Itu doa-doa yang kelihatannya sangat sederhana, tetapi karena itu bukan kalimat-kalimat yang sederhana, jadi perlu dipahami, disampaikan itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan dalam melakukan perubahan itu. Nah, apa yang terjadi? Nabi Musa tidak frontal, kemudian tidak berlaku sesuai keinginannya, tetapi menjalankan sesuai apa yang diperintahkannya. Singkat kata, kemudian Firaun itu tumbang, kemudian dan Nabi Musa membawa Bani Israel itu jalannya. Jadi kalau Rasulullah itu tadi datang ke Mekah membawa kedamaian, kalau Nabi Musa tadi kalau disampaikan itu
laut dibelah gitu kan, Firaun masuk, Nabi Musa lewat, dikejar, kemudian tenggelamlah pasukan Firaun gitu kan. Nah, hanya ada yang menyampaikan juga kalau bicara teknologi tadi, Nabi Musa dengan 120 orang, 120 ribu mungkin ya, eh, umat Bani Israel gitu kan, dengan beberapa perahu barangkali gitu terjadi perang laut gitu kan, dan Firaun itu ditenggelamkan gitu kan. Dan yang luar biasa itu bisa menjadi contoh, jenazahnya segala macamnya utuh gitu kan. Nah, itu atas kehendaknya. Jadi perubahannya seperti itu. Nah, pada saat perubahan yang lain lagi, misalnya ketika Nabi Ibrahim, sama juga Nabi Ibrahim itu menyampaikan kebenaran, kemudian dikejar, macam-macam lah ininya. Kemudian juga Nabi Ibrahim itu mempunyai istri ya, Siti Sarah dan Siti Hajar gitu kan. Dari Siti Sarah itu lahirlah Ishak, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Yakub. Dari Siti Hajar itu lahirlah Ismail alaihissalam gitu kan. Tapi yang ingin saya sampaikan, ini kalau tidak salah gitu kan, Raja Namrud itu digigit nyamuk gitu kan, berpulangnya. Tapi yang ini saya menyampaikan itu supaya saudara-saudara, rekan-rekan semua membuka lagi gitu kan, sehingga ada cross check nanti kalau ada yang keliru diperbaiki, khusus yang ini. Tapi yang ingin disampaikan itu Nabi Ibrahim itu berbeda dengan Nabi Musa tadi, ini kemudian dengan Rasulullah tadi seperti itu gitu kan, bisa membangun komunitas. Nah, hanya Namrud itu kerajaan, artinya Nabi Ibrahim itu di kerajaan, Nabi Musa itu di kerajaan, Rasul itu berada seperti di dunia kita sekarang ini, di zaman perdagangan, dunia konglomerat, dunia oligarki. Itu yang berbeda. Nah, kemudian juga yang keempat, contoh juga barangkali yang perlu juga kita kaji tentang perubahan ini gitu kan, ketika ada kaum yang ditindas, sampaikan supaya itu berubah menjadi lebih baik gitu kan. Nah, itu di zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh diperintahkan bikin perahu. Jadi perahu itu dibuat terus, bahkan ketika perahu itu berlayar zaman banjir, istri dan anaknya pun tidak ikut gitu kan, karena disampaikan ketika diajak, maukah engkau ikut dengan dengan perahu besar ini, maka mereka bilang, saya akan berlindung di gunung-gunung gitu kan. Kalau itu dianggap bahasa kiasan, gunung-gunung itu artinya tidak ingin keluar dari wilayah itu gitu kan, karena akan berlindung kepada kaum-kaum petinggi-petinggi yang ada di situ gitu kan, apakah kayak itu kerajaan atau apa gitu kan. Itu seperti itu. Tapi ujungnya diceritakan itu semua selesai tenggelam dan mulai peradaban baru itu di era Nabi Nuh. Nah, kemudian juga ada lagi cerita yang lain lagi, itu ketika Nabi Hud ya. Nabi Hud itu segenerasi dengan Nabi Ibrahim, sehingga ketika ada dikisahkan ada malaikat yang datang ke Nabi Ibrahim itu setelah ada komunikasi, nanti setelah ini akan ketemu Nabi Hud katanya, ada apa, ditugasin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Hud itu dikasih tahu bahwa kaumnya itu akan dijungkir balikan tanahnya, kemudian beliau harus pergi, dan itu rata. Nah, dari seluruh cerita itu jelas-jelas bahwa kekuasaan itu dihadapi oleh Rasul-Rasul Allah, itu pun dengan tuntunan Allah, dengan cara dan berstrategi. Dalam artian, utusan-utusan Allah itu tidak merebut kekuasaannya dan tidak melakukan hal-hal yang untuk kekayaan, untuk tidak. Rasul-rasul itu hanya menyampaikan kebenaran saja yang disampaikan. Dan ada contoh yang menarik, misalnya ketika Nabi Yunus itu menyampaikan keluhannya, ya Allah, ini umatku udah nggak bisa, bahasa sederhananya tuh
diajak, dididik, diberitahu, maka kasihlah mereka azab. Dan Allah belum memberikan keputusan itu. Nabi Yunusnya, Nabi Yunus alaihissalam itu malah meninggalkan kaumnya. Nah, kalau dalam cerita yang banyak itu dimakan ikan paus itu kan. Nah, kemudian beliau di dalam puasa bertobat segala macam, akhirnya dikeluarkan ikan paus. Nah, apakah ini yang bahasa kiasan gitu kan, yang sebenarnya terjadi itu Nabi Nuh itu masuk ke dalam kegelapan, sehingga kalau diceritakan itu beliau seakan-akan itu sampai diundi sampai 3 kali harus terjun ke laut dan dimakan ikan gitu kan, dimakan ikan paus. Nah, atau justru beliau keluar dari kehidupannya itu kemudian masuk ke kehidupan yang sesat, yang gelap. Artinya karena kita tahu lah, kalau kita jadi tinggalkan senior kita, ditinggalkan guru kita, diacuhin gitu kan, udah lu jalanin sendiri dah, terserah, itu udah repot gitu kan, repot banget itu. Atau sama bos kita lah gitu kan, kita kerja di perusahaan besar, udah besar gini, tiba-tiba ya udahlah, suka-suka lo aja, lu pergi aja deh, terserah lu mau ngapain. Itu pasti repot karena ada persiapan. Nah, coba bayangkan ketika meninggalkan Allah begitu, jalan sendiri gitu kan, jadi pasti gelap lah. Nggak ada wahyu lagi, nggak ada komunikasi, nggak ada apa gitu kan, itu pasti gelap. Atau mungkin itu maksud saya ininya. Tapi di kemudian hari akhirnya pintu ampunan itu diberikan kembali oleh Allah SWT, dan Nabi Yunus bisa menyelesaikan tugasnya. Nah, ini cerita sebetulnya yang saya mengajak, mari kita belajar dari proses peradaban yang yang terjadi di alam semesta ini gitu kan. Jadi itu semua bagian daripada pelajaran sejarah umat manusia gitu kan, yang menurut saya ketika berhadapan dengan sebuah kekuasaan yang besar, jim gitu kan, atau juga barangkali kalau pernah dengar apa yang dilakukan atau yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam, itu sungguh luar biasa juga ketika beliau dimasukkan ke dalam sumur gitu kan, kemudian beliau dibawa ke Mesir sebagai budak, kemudian beliau dibawa ke rumahnya Perdana Menteri Mesir gitu kan. Nah, setelah itu karena istrinya tertarik gitu kan, luar biasa. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam difitnah, kemudian dimasukkan ke penjara, walaupun sebetulnya dia tahu, si Perdana Menterinya tuh tahu, karena dia bijak gitu kan, ini bukan kesalahannya Nabi Yusuf. Waktu itu belum jadi nabi mungkin ya, tetapi dalam proses menuju menjadi nabi. Nah, itu masuk penjara gitu kan. Nah, tahu karena yang rusak sobek itu di punggung belakangnya bajunya Nabi Yusuf gitu kan, bukan di depan, atau kalau luka tuh bukan di mukanya gitu, tapi di belakang, sehingga sebenarnya diketahui wah ini sih istrinya gitu kan. Tetapi kemudian yang ingin disampaikan di sini, dari situ, dari masuk penjara, kemudian ada kejadian 7 sapi kurus dan 7 sapi gemuk. Beliau memberikan penjelasan kalau kayak model krisis nih, tahun 2020 begini, strategi apa yang harus dilakukan. Nabi Yusuf menyampaikan harus begini. Kemudian beliau diangkat menjadi, kalau nggak salah, bendaharanya negara atau menteri keuangan lah. Dan kemudian ya udah jadi rasul, sehingga dipertemukan lagi dengan Nabi Yakub gitu kan, dengan caranya. Nah, saya tidak ceritakan detail supaya adik-adik, teman-teman, ibu bapak melihat di Al-Quran gitu kan, dibaca langsung bagian daripada pengkajian tadi gitu kan. Nah, itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi ketika pemilik alam semesta ini yang melakukan proses perubahan. Dan itu terjadi ketika kerajaan-kerajaan itu atau komunitas itu sudah benar-benar zalim, sehingga disampaikan juga kalau sebuah umat
atau komunitas atau bangsa itu tidak bisa memperbaiki dirinya, maka akan digantikan oleh bangsa yang lain. Nah, itu terjadi, dan itu bisa bisa kita baca juga di dalam perjalanan umat manusia gitu kan. Nah, ini berbeda dengan ketika misalnya kita lihat perebutan kekuasaan, misalnya entah itu di Jawa sini dulu ya, di Pulau Jawa ini, atau misalnya di Nusantara ini gitu kan, atau juga misalnya ketika pasukan Mongol nyerbu ke Irak gitu kan, atau juga ketika peperangan setelah zaman Rasulullah gitu kan, penaklukan setelah zaman Rasulullah, walaupun disampaikan ketika pasukan Muslim itu selalu menawarkan dan perdamaian, kemudian negosiasi, tidak main bantai begitu saja gitu kan. Nah, itu berbeda dengan yang ketika Allah yang menyampaikan udah periode kalian selesai, muncul periode yang baru. Jadi ketika manusia melakukan perubahan proses sosial itu, kalau tidak hati-hati berdasarkan pengalaman yang dulu-dulu, itu mesti pakai perang, mesti pakai bunuh-bunuhan, mesti banyak yang mati, kemudian susah banyak orang. Itu terjadi. Nah, dan proses itu terjadi sampai Perang Dunia Kedua, kalau bicara negara dengan negara dan lain-lain. Setelah itu di dunia modern sekarang, maka perang itu menjadi industri, sama dengan teknologi, sama dengan pengobatan dan yang lain-lain. Kenapa? Karena kita tahu semua itu sekarang kekuatannya kepada uang. Jadi uang inilah yang sekarang bisa membiayai segala macam, dan ketika dengan uang inilah power itu begitu luar biasa, dikombinasi dengan kekuasaan, dikombinasi dengan sains dan teknologi, dikombinasi dengan orang-orang, dikombinasi dengan perbankan dan yang lain-lain. Nah, kalau sudah begini gitu kan, maka balik lagi, perubahan yang terjadi itu pasti bukan karena seseorang. Karena kalau seseorang, kita lihat keluarga-keluarga yang sekarang jadi kapitalis dunia itu, mereka sudah ratusan tahun, dan karya maupun kapital, jaringan, kemudian kekuatannya itu sudah sangat melembaga di dunia ini gitu kan. Apapun kasarnya mereka punya. Mau perubahannya kemana? Kalau perubahan hanya tetap di dalam kerangka itu, nggak ada perubahan. Perubahannya hanya di dalam situ, dan itu nggak bakalan terjadi. Perubahan besar kalau kita lihat itu tidak mungkin terjadi gitu kan. Jadi kalau sudah begitu, balik lagi tadi, gimana kalau ini nih? Maka marilah kita kembali apa? Kita lihat contoh-contoh perubahan besar di dunia itu karena waktunya diberikan oleh Yang Maha Kuasa, periodenya diberikan kepada Yang Maha Kuasa. Orang-orang yang ada karena nggak tahu juga nanti siapa yang akan membawa perubahan. Bahasa sederhananya begitu, siapa yang akan memimpin perubahan atau melakukan perubahan, maka perubahan itu tidak diucapkan, tidak dibikin ribut-ribut, tapi dilakukan kepada masing-masing pribadi. Perubahannya apa? Menjadi orang baik, menjadi yang sopan, menjadi yang menyenangkan, menjadi yang membawa berkah, menjadi yang membawa menyelesaikan masalah. Nah, inilah barangkali yang sungguh sulit diterima kalau kita memahami atau belajar, atau kita hanya belajar terhadap perubahan-perubahan yang dilakukan oleh rejim tadi gitu kan. Jadi muncul pahlawan baru, muncul hero baru gitu kan, kemudian nanti belok lagi gitu kan, terjadi penyengsaraan lagi, rejim lagi yang kaya, yang kuat, kapitalis lagi gitu kan. Nah, itu adalah bagian yang saya ulang lagi tadi, bagian dari sejarah. Jadi saya ingin bahwa tadi itu soal penindasan, soal pengajian gitu kan, penindasan itu akan hilang ketika kita tidak menindas diri kita sendiri gitu kan. Jadi bikin happy apa yang ada, lakukan yang terbaik, perbaiki diri, jalani.
Nah kemudian pengajian itu nggak ada pengajian yang keras atau yang provokasi, nggak ada juga pengajian yang adem gitu kan. Pengajian ya sesuai yang diajarkan Allah kepada Rasul, kemudian ada di Al-Quran, kemudian ada di hadis, itulah yang kita kaji. Dan itu pasti tidak panas gitu kan. Itu tidak adem juga ke dalam diri kita, karena kita sadar ketika kita hidup sekarang ini banyak betul gitu kan hal yang salah. Tetapi itu kenyataan gitu kan, nggak boleh kita marahin kemudian kita ngamuk-ngamuk juga, ya kita perbaiki saja gitu. Jadi saya ingin menyampaikan ini supaya kita tetap semangat, kemudian juga justru dengan berdialektika seperti ini gitu kan, semangat perjuangan itu muncul, dan bukan ingin menunjukkan bahwa saya hebat gitu, atau nanti siapapun gitu kan, bukan. Tetapi justru perubahan itu didorong dengan kebaikan, dengan teladan, dengan contoh itu tadi, itu adalah mengajak lebih banyak orang supaya hidupnya berkah, hidupnya damai gitu kan. Dan insya Allah ketika masing-masing pribadi itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibukakan hatinya gitu kan, dan memohon ampunan, mohon bimbingannya, maka mereka itu menjadi insan-insan yang diselamatkan gitu kan. Jadi istilahnya arahnya ke sana gitu kan, bukan siapa yang sedang melakukan perubahan itu malah dalam kerangka mengumpulkan pasukan kemudian memimpin perubahan dunia gitu kan. Menurut saya nggak begitu gitu kan. Jadi sekarang itu sebagai pribadi-pribadi kita menjadi menjalankan ajaran ini gitu kan, sehingga rahmatan lil alamin itu akan kembali terjadi. Nah, waktunya kapan? Saya kira itu kewenangannya yang maha kuasa. Dan saya menyampaikan ini bukan karena saya ngerti, saya jauh daripada ngerti, ilmu saya cetek gitu kan. Hanya saya merasa harus bersemangat untuk menyampaikan ini yang saya tahu, sehingga jangan sampailah umat beragama itu distempel gitu kan sebagai yang jahat, yang keras gitu kan, memaksa, kemudian juga melakukan hal-hal yang seharusnya kita tahu gitu kan tidak dilakukan gitu kan. Karena saya sangat meyakini bahwa kejadian kekerasan itu di mana-mana, kalaupun pada awalnya organisasi-organisasi atau komunitas itu berniat baik melakukannya, tetapi ketika itu dilaksanakan, saya yakin itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah gitu kan, sehingga akhirnya bagi yang benar-benar akhirnya melakukan hal-hal yang di luar batas itu gitu kan, itu kalau kita lihat tidak terjadi di zamannya Rasulullah gitu kan. Karena zaman dulu kan jelas tidak ada bunuh diri gitu kan, apalagi bunuh diri melakukan untuk kematian banyak orang gitu kan, karena tujuannya adalah selalu mengajak kepada kebaikan. Jadi saya berharap jangan lagi lah ada gitu kan media menyampaikan bahwa muslim itu radikal. Saya kira muslim itu rahmatan lil alamin, Islam itu rahmatan lil alamin gitu kan. Dan saya meyakini bahwa seluruh agama dari samawi itu sebetulnya muslim gitu kan, karena sumbernya dari yang maha kuasa. Jadi kita nggak perlu juga menyalahkan yang lainnya gitu yang punya keyakinan, karena kan jelas juga disampaikan juga bahwa agamamu agamamu, agamaku, dan bahasanya silakan Anda jalankan apa yang Anda yakini, dan kami akan menjalankan apa yang kami yakini dan kami jalankan gitu kan. Jadi dunia ini sebetulnya sudah didesain sedemikian luar biasa, dan luar biasa tuh maksud saya ada batasnya, ada caranya. Coba Anda bayangkan begitu tunduk patuhnya itu hewan, kemudian tumbuhan, udara, alam semesta ini terhadap perintah Allah. Begitu patuhnya semuanya.
semuanya teratur di dunia ini, begitu patuhnya. Eh, Binatang berjenis-jenis segala macam itu begitu patuhnya mereka menjalankan apa. Nah, coba Anda bayangkan kalau mereka itu tidak patuh gitu kan. Itu mungkin Anda sudah bisa membayangkan sendiri lah, binatang apa tiba-tiba ada di kota gitu kan, ini ngamuk di mana, segala macam, misalnya tiba-tiba ada di Washington atau tiba-tiba apa ada di London gitu kan, di tengah kota gitu, kemudian ini segala macam, kemudian badai itu tiba-tiba ada di tempat yang nggak pernah ada badai gitu kan, tiba-tiba meteor jatuh gitu kan di tempat yang orangnya banyak gitu kan ini. Nah, kita lihat itu pernah terjadi, tapi dulu dengan rencananya Allah. Jadi artinya begitu patuhnya semua ini. Nah, saya ingin menyampaikan, kita ini digoda itu jelas karena Allah sudah memberikan kesempatan kepada iblis untuk menggoda kita. Artinya itu ujian, benarkah kita beriman, benarkah kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan kepada Rasul. Coba Anda bayangkan bagaimana kalau malaikat itu bertarung secara nyata dengan kehebatannya itu dengan iblis. Karena iblis tidak patuh gitu kan. Nah, ini pasti tidak tertata seperti ini, berantakan ini. Kenapa? Karena iblis itu dari zaman dulu manusia diciptakan sampai akhir zaman akan tetap ada. Begitupun malaikat. Sedangkan manusia hanya di periode tertentu. Saya ingin menyampaikan, marilah kita lihat bahwa desain dunia ini memang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Nah, kita ini hanya datang semuanya dan akan pergi gitu kan. Nah, marilah kita justru mensyukuri apa yang ada. Nggak ada pernah rasa benci terhadap apapun di dalam diri kita. Kita lapang dada, kita justru bersyukur, kita mengembangkan kebaikan, dan kita fokusnya adalah semoga kita bisa melakukan kebaikan dan yang terbaik di kehidupan ini. Kemudian suatu hari itu kan, kalau saya menyampaikan berulang-ulang, saya berharap insya Allah yang Maha Kuasa memberikan kesempatan kepada saya sampai saya punya cucu dari anak-anak saya gitu kan, dan saya di usia yang seperti ini gitu kan, berdoa supaya diberikan paling tidak bisa melihat dunia ini gitu kan, berbagai tempat dengan istri saya lah paling tidak gitu kan, karena dia senang benar terhadap kemanusiaan itu kan, lihat di berbagai, itu doa-doa saya gitu, itu pengen. Tapi yang ingin saya maksudkan itu, marilah semua juga punya doa gitu kan. Jadi doanya dari dulu itu bukan ingin menguasai dunia atau menguasai apapun, tetapi kita kelola apa yang diamanahkan kepada kita sebaik-baiknya, walaupun kita sadar kita terbatas dan gangguannya itu sangat luar biasa. Ketika amanah ataupun apa disampaikan, itu godaannya luar biasa dan itu nggak mudah. Nah, kembali lagi, seluruh dunia itu tunduk patuh kepada Yang Maha Kuasa. Saya menyampaikan ini supaya kita bisa melihat posisi kita sebagai manusia itu ada di mana. Dan kalau saya kebetulan sekolah di teknologi gitu kan, sebetulnya Islam itu mengajarkan kehebatan teknologi gitu kan. Teknologinya tinggi, sainsnya tinggi sekali. Nah, tetapi kita sekarang umat Islam itu malah banyak ketinggalan dari hal-hal itu gitu kan, sehingga sekarang dipersepsikan malahan sebagai follower. Nah, dan itu pun tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa tuh jangan jadi benci dan marah gitu, tapi lakukanlah perbaikan-perbaikan, lakukanlah pengejaran-pengejaran atau haus terhadap ilmu pengetahuan itu, karena saya ulang lagi, Islam itu luar biasa dan itu sesungguhnya sudah diajarkan, hanya kita seringkali tertutup, nggak terbuka hatinya dan pikirannya karena mungkin berpikir yang lain. Nah, jadi kembali lagi soal tadi tertindas itu, teman-teman semua jangan takut
dan jangan menyerah karena tertindas. Juga jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu, tapi terus lakukan saja perjuangan, kemudian perlawanan yang benar, karena bisa jadi ketidakadilan itu diberikan kepada Bapak dan Ibu sekalian sebagai ujian di dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan bisa lulus. Kalau lulus kan insya Allah akan mendapatkan kebaikan, dan ketika menerima ketidakadilan dan cobaan itu semua, insya Allah juga bisa lapang dadanya, bisa pikirannya jernih, sehingga tetap sehat dan tetap berjuang. Jadi ini semoga menjadi bagian daripada proses yang yang menginspirasi, bahwa perubahan-perubahan itu modelnya banyak gitu kan, dan tinggal memilih. Nah, kalau saya sekarang melihat dari perjalanan saya sekian tahun kesana kemari dan mengikuti ini itu, saya justru memilih atau menyarankan perubahan-perubahan itu sesuai dengan apa yang ada di tempat masing-masing itu, ikuti itu, tetapi perubahannya justru ke dalam diri kita masing-masing, kepada komunitas kita, keluarga kita, kemudian makin besar, dan bukan menyusun kekuatan untuk kekuasaan, tapi justru yang kita lakukan itu menyebarkan kebaikan, menjadi contoh, kemudian juga memberikan peringatan-peringatan, bukan dalam kerangka berpolitik, tetapi memberikan peringatan itu dalam kemanusiaan, kebaikan, kebenaran tadi, supaya umat manusia itu bisa diperlakukan adil, mereka mendapatkan sesuatu yang baik dan kehidupan baik. Jadi begitu diskusinya. Semoga yang bertanya tadi setelah mendengar ini bisa terjawab. Kalaupun tidak, seperti saya sarankan, mari sama-sama buka lagi, mencari inspirasi dan aspirasi, sehingga mendapatkan justru yang lebih benar daripada apa yang saya sampaikan. Karena saya meyakini yang saya sampaikan ini hanya sedikit dan hanya yang saya tahu dan pernah saya baca atau saya alami gitu kan. Jadi sungguh indah jika Anda sendiri nanti akan menemukan sesuatu kebenaran yang lebih benar, karena yang paling benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya meyakini bahwa saya hanya tahu sedikit, dan itu pun relatif. Demikian, mohon maaf jika ada yang keliru. Tetap semangat. Nah, jika berkenan, supaya makin bisa diskusinya makin luas dengan makin banyak orang gitu kan, mohon di subscribe, kemudian disebarkan. Kalau suka di like, kalau ada inputan ditulis, dan lain-lain, sehingga ini menjadi hidup dan menjadi bagian daripada proses diskusi bersama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.